Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan dua kejadian besar. Pertama di Falling Heavenly River, di mana di sana rupanya menjadi tempat persembunyian dari Po King yang sudah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Ketika itu dia sudah berubah menjadi zombie abadi dan menyembunyikan kematiannya di sana. Lalu, kejadian yang kedua adalah munculnya warisan yang telah lama terbengkalai di sebuah gunung tanpa nama yang ada di perbatasan selatan. Dua kejadian ini terjadi di dua wilayah yang berbeda di saat yang bersamaan. Namun, keduanya jelas saling berhubungan, karena keduanya berhubungan dengan sekte bayangan. Kebangkitan Po King jelas adalah gangguan besar untuk benua tengah. Apakah mungkin sebenarnya hal ini terjadi karena sekte bayangan kehilangan lembah Luopo, jadi kemudian mereka membangunkan Po King lebih awal? Lantas, mengapa di saat yang sama mereka menggunakan gunung tanpa nama untuk memancing banyak perhatian di perbatasan selatan? Tujuan utama dari sekte bayangan masih belum terlihat jelas. Karena itu, mari coba kita dalami lagi kisah hidup Fang Yuan di part 195. Kita sekarang kembali ke perbatasan selatan. Kali ini kita akan pergi ke Gunung Cahaya, tempat tinggal dari klan Xiao. Pada part kali ini, kita akan memulai cerita dari klan Xiao. Dahulu kala, klan Xiao merupakan salah satu kekuatan super di perbatasan selatan. Mereka adalah klan yang berjalan di jalan kebenaran, dan dikatakan bahwa mereka itu memiliki leluhur di ranah immortal. Selain itu, klan Xiao di perbatasan selatan rupanya memiliki akar yang sama dengan klan Xiao yang ada di Gurun Barat, klan Xiao yang bertransaksi dengan Fang Yuan. Nah, di masa lalu, klan Xiao yang tinggal di Gurun Barat mengalami perpecahan internal, sehingga anggota dari fraksi lamanya akhirnya pindah ke perbatasan selatan dan kemudian mulai membangun klan Xiao yang baru. Dengan pengalaman dan kekuatan mereka, klan Xiao yang ada di perbatasan selatan tumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi salah satu kekuatan super yang diakui. Setelah seratusan tahun, klan Xiao mulai mengalami penurunan karena pendahulunya yang dikatakan mencapai ranah immortal mengasingkan diri dan sudah lama menghilang dari dunia. Banyak yang mengatakan kalau leluhur mereka telah mati, dan karena hal itu, mereka pun mulai kehilangan pengakuan dari publik. Klan Xiao yang sebelumnya dikategorikan sebagai kekuatan super, kini telah turun hingga menjadi kekuatan berskala besar. Di masa ini, klan Xiao dipimpin oleh Xiao San. Dia adalah seorang Master Gu peringkat 5 tahap puncak. Xiao San sendiri menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan sangat baik. Tak jarang dia juga berkeliling, berpatroli, dan memastikan keamanan dari desa. Sama seperti hari ini, dia pergi ke salah satu puncak gunung yang ada di dekat desa. Kemudian, saat memandang desa dengan pemikiran yang agak kabur, dia tiba-tiba mendengar suara di dalam benaknya. "Keturunanku, kemarilah." Xiao San terkejut. "Siapa itu?" katanya. Lalu suara itu mulai berbicara lagi, dan suara itu meminta Xiao San untuk pergi ke belakang gunung. Mendengar itu, Xiao San menjadi ragu untuk melangkah, karena area belakang gunung adalah tempat terlarang bagi klan Xiao. Cerita ini sudah diturunkan dari kakek-kakek buyutnya.
bahwa area itu adalah area terakhir dari pengasingan sang leluhur. Karena hal itu, tidak ada yang boleh menginjakkan kaki mereka di sana. Semua itu atas perintah dari sang leluhur di masa lalu. Siapa kau? Tempat itu adalah area terlarang bagi klan Xiao. Bahkan meski aku adalah pemimpin klan, aku tidak memiliki wewenang untuk memasukinya, kata Xiao Shan. Namun suara itu kembali terdengar di benaknya. Keturunanku, kau mewarisi darah keturunanku. Aku yang membuat aturan itu, dan kini aku memintamu untuk masuk. Jadi masuklah. Karena aku adalah pemimpin pertama dari klan Xiao. Akulah leluhurmu. Cepat datang. Kau adalah orang yang tepat untuk menerima warisanku. Ini adalah misi untukmu, agar nantinya kau bisa memperkuat klan kita lagi. Mendengar itu, jantung Xiao Shan berdegup kencang. Bagaimanapun eksistensi leluhur yang dikisahkan di masa lalu itu sangat membekas di benaknya. Kemudian, hari ini dia malah akan menerima warisannya. Jelas itu adalah sesuatu yang sudah ia impikan sejak kecil. Dengan sedikit keraguan-raguan, Xiao Shan mulai melangkah. Dia pun mulai membulatkan tekadnya pada setiap langkahnya. Namun saat Xiao Shan mulai melangkahkan kaki ke belakang gunung, sebuah suara lain tiba-tiba berseru. Kakak, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau melangkahkan kaki ke area terlarang. Tunggu saja, jika para tetua tahu, kau tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Xiao Shan terkejut dan dia menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa suara ini adalah suara dari adik kembarnya. Dan memang benar, rupanya yang di belakang itu adalah adik kembarnya yang selalu ingin menjadi pemimpin klan dan merebut posisinya. Karena itu hubungan mereka berdua pun menjadi tidak baik. Dan kemudian dengan keadaan ini, maka sang adik dapat memanfaatkan para tetua untuk kemudian melakukan pemberontakan dan menurunkan Xiao Shan dari kursi pemimpin klan. Melihat hal itu, Xiao Shan masam, dan dia tidak bisa menghentikan adiknya. Tidak ada jalan kembali. Mungkin dia harus mendapatkan warisan itu dan kemudian menjelaskan semuanya kepada para penduduk desa. Pada akhirnya, Xiao Shan pun mulai melangkah lebih dalam ke area terlarang. Lalu saat mencapai pusat dari tempat terlarang itu, Xiao Shan melihat sebuah cahaya yang rupanya itu adalah sebuah Gu immortal. Gu itu melihat Xiao Shan dan segera menabraknya. Gu itu masuk ke dalam tubuh Xiao Shan. Xiao Shan terkejut, tapi dia kini bisa merasakan aura yang luar biasa di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa yang masuk ke dalam tubuhnya itu memang adalah Gu immortal. Singkat cerita, Xiao Shan sudah mendapatkan apa yang harus dia ambil di tempat itu, dan dia memutuskan untuk kembali ke desa dan menjelaskan semuanya. Namun saat ini, adik dan para tetua yang lain telah menghasut semua orang. Xiao Shan dipandang sebagai seorang pengkhianat dan dia diusir dari desa. Jabatannya dicabut dan dia pun bahkan sampai diburu oleh seluruh anggota klannya. Melihat semua itu, Xiao Shan merasakan kepahitan di dalam hatinya. Meski dia mendapatkan warisan dari leluhurnya, rupanya kali ini dia benar-benar ditinggalkan oleh klannya sendiri. Xiao Shan tidak bisa melakukan apapun selain melarikan diri sekarang. Di saat yang sama, di dekat Sekte Perang Abadi, di sana terdapat sebuah sekte kecil yang dikenal dengan nama Sekte Lotus Surgawi. Yu Muchun dan Bo King telah sampai di tempat itu, dan semakin jauh mereka melangkah, tiba-tiba kabut ilusi mulai bermunculan. Yu Muchun mengerutkan keningnya. Dia mengenali ilusi ini.
Dia berkata, "Ini adalah rumahku abadi Taman Ilusi. Rumahku ini diciptakan 300 tahun yang lalu oleh Huang Xiao, seorang ahli ilusi dari sekte Lotus Surgawi." Melihat itu, Boking mengangguk. Namun kita tidak boleh lupa bahwa yang ada di dalam tubuh Boking itu adalah Mo Yao. Dan setelah melihat formasi ini, Mo Yao yang adalah seorang jalur penyempurnaan menunjukkan kekagumannya. Setiap zaman memang memiliki jenius baru. Sepertinya setelah kematian dari tubuh utamaku, ada banyak jenius baru yang telah lahir. Setelah itu, Boking pun melepaskan cahaya pedang. Dia mencoba untuk menembus ilusi itu. Namun, tidak ada yang terjadi setelahnya. Kemudian, tidak lama aura yang luar biasa mendekat ke arah mereka. Keduanya langsung menoleh ke arah yang sama, di mana di sana terlihat 3 sosok yang baru saja muncul. Orang pertama adalah pemimpin menara surgawi, kedua Bi Chen Tian, dan yang ketiga adalah Lian Jiusheng. Kali ini mereka tampak serius, dan pemimpin menara surgawi dengan penuh amarah berkata, "Meloloskan diri dari takdir adalah dosa yang besar. Lalu sekarang, kalian bahkan mencoba menyerang sekte-sekte yang ada di bawah naungan pengadilan surgawi. Kalian benar-benar tidak bisa diampuni." Mendengar itu, Boking melirik sinis dan berkata, "Kau terlalu banyak bicara, orang tua." Boking melambaikan tangannya, dan segera cahaya pedang yang menakutkan melesat ke arah pemimpin menara surgawi serta 2 orang yang lainnya. Pemimpin menara dan 2 orang lainnya segera mengaktifkan gerakan pembunuh mereka. Namun, di hadapan cahaya pedang milik Boking, ketiga gerakan pembunuh itu dihancurkan dalam sekejap. Kemudian, saat cahaya pedang itu menerobos dan menghantam tubuh ketiganya, mereka bertiga menghilang seperti ilusi. Yu Mujun menghela nafas panjang. Sepertinya mereka bertiga yang telah mengaktifkan rumahku ini. Ini akan menjadi sangat merepotkan. Memang, gabungan dari 3 Gu Immortal peringkat 8 itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Karena itu, akhirnya mereka berdua pun terjebak di dalam taman ilusi. Waktu terus berlalu, beberapa hari telah terlewati, dan sekarang kita akan kembali ke perbatasan selatan, tepatnya di Gunung Tanpa Nama. Sebelumnya, Xiao San tidak lagi diakui sebagai pemimpin klan Xiao, dan dia bahkan diburu oleh seluruh klannya. Dia terus melarikan diri dari waktu ke waktu, sampai akhirnya dia tiba di Gunung Tanpa Nama. Tempat yang belakangan ini menjadi incaran dari banyak Gu Immortal. Namun, selain Gu Immortal, banyak juga Master Gu Fana yang ikut berkumpul di sana, termasuk para Master Gu dari Jalan Iblis, Penyendiri ataupun Jalan Kebenaran. Di tengah pelariannya itu, Xiao San mendapatkan banyak luka, dan di momen yang kritis saat dia hampir tertangkap, Xiao San diselamatkan oleh 2 orang Master Gu dari Jalan Iblis. Pada akhirnya, kedua Master Gu dari Jalan Iblis itu membantu Xiao San mengusir orang-orang dari klan Xiao. Kali ini Xiao San terselamatkan, dan setelah itu, kedua Master Gu yang tadi menyelamatkan Xiao San mendekati Xiao San. "Saudara Xiao, sudah lama kita tidak berjumpa," kata Sun Panghu. Dia adalah seorang Master Gu dari Jalan Iblis, yang mana badannya tinggi dan ramping. Kemudian ada satu lagi, dia berbadan gemuk dan dikenal dengan nama Zhou Xingxing. Segera Xiao San membalas Sun Panghu dan berkata, "Terima kasih, kalian benar-benar menyelamatkanku." Xiao San kini tampak memegang dadanya dan dia terlihat kesakitan. Zhou Xingxing tersenyum.
Dia kemudian mendekat dan segera menggunakan Gu penyembuh pada Xiao Shan. Apa yang kami lakukan itu sudah sepantasnya untuk dilakukan. Lagi pula di masa lalu, saudara Xiao juga telah menyelamatkan kami. Sun Panghu lalu kemudian menyahut, "Benar, sejak saat itu nyawa kami adalah milik dari saudara Xiao. Maka saudara Xiao tidak perlu sungkan." Mendengar itu, Xiao Shan tampak terharu dan dia berkata, "Kalian berdua benar-benar mengingat cerita lama. Aku bersyukur bisa bertemu kalian di sini. Tapi sekarang aku baik-baik saja. Kalian harus segera pergi. Kalau tidak, kalian hanya akan terlibat dalam masalah ini." Xiao Shan memang adalah orang yang lembut dan baik hati. Bahkan dia tidak segan memperhatikan orang-orang dari jalan iblis. Bahkan dahulu kala, seperti tadi yang sudah disebutkan, Xiao Shan ini telah menyelamatkan mereka berdua. Karena itu, kedua Master Gu Iblis ini merasa memiliki hutang budi pada Xiao Shan. Kemudian Zhao Xingxing berkata, "Saudara Xiao Shan, apa yang kau katakan? Bukankah Pang Hun barusan mengatakannya padamu kalau nyawa kami adalah milikmu? Mulai sekarang, masalah saudara Xiao adalah masalah kami. Karena itu, kami akan membantumu," kata Zhao Xingxing. "Benar saudaraku, kami tidak akan meninggalkanmu," kata Sun Panghun. Mendengar ini, Xiao Shan merasa sangat tersentuh. Bagaimanapun, dia baru saja dihianati dan bahkan dikejar-kejar oleh anggota klannya sendiri. Bahkan di saat dia hampir mati, orang-orang inilah yang menyelamatkan dia. Padahal keduanya adalah orang-orang dari jalan iblis. Sungguh hal ini membuatnya hanya bisa tersenyum pahit dengan air mata yang mengalir di pipi. Kemudian setelah mengusap air matanya, Xiao Shan berkata, "Aku tahu sejak lama bahwa kalian orang-orang dari jalan iblis tidak selamanya jahat dan tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, justru merekalah yang mengklaim dirinya di jalan kebenaran adalah kumpulan orang-orang munafik yang tidak tahu berterima kasih." Mendengar itu, Su Panghun dengan penuh kebanggaan berkata, "Saudara Xiao, akhirnya kamu menyadarinya. Sekarang, karena kamu tidak lagi diterima di jalan kebenaran, maka bergabunglah bersama kami. Kamu akan menjadi pemimpin kami, dan kita bertiga akan mengarungi dunia di jalan iblis ini bersama-sama." Mendengar ini, tentu saja Xiao Shan terdiam. Dia sejak lahir dibesarkan dan dididik dengan ketat dengan paham dari jalan kebenaran. Tentu semua paham itu melekat di dalam hatinya. Ada rasa enggan untuk kemudian bergabung dengan jalan iblis. Itu adalah hal yang wajar. Namun, di tengah-tengah keraguan dari Xiao Shan, sebuah suara kembali muncul di benaknya. "Dasar bodoh! Mengapa kau menjadi terlalu kaku hanya karena perbedaan jalan kebenaran dan jalan iblis? Kau akan mewarisi warisanku, maka kau memiliki kemampuan untuk membangun klan Xiaomu sendiri. Karena itu, aku sekarang akan memberimu tugas." Xiao Shan terkejut. Dia mendengarkan suara itu. Lalu perlahan dia menjadi semakin bersemangat. Apalagi jika dia bisa mendapatkan metode untuk melakukan terobosan ke ranah immortal. Jelas hal ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi siapapun yang menjalani jalan kultivator. Suara itu kembali berkata, "Kumpulkan para Master Gu di gunung ini. Bentuklah kelompok dan ciptakan sebuah desa di gunung ini. Jadikan desa itu sebagai base kekuatan kalian dan usir semua orang dari jalan kebenaran yang mencoba untuk masuk. Jika kau berhasil bertahan selama 100 hari,
maka akan kunyatakan kau lolos dari ujianku, dan aku akan memberitahumu cara untuk melangkah ke ranah immortal. Mendengar ini kegembiraan Xiao Shan meledak. Dia tidak bisa menyembunyikan semangat di wajahnya. Xiao Shan kini telah membulatkan tekadnya. Dia berkata pada dua orang Gu-master dari jalan iblis yang ada di depannya, "Hari ini kukatakan pada kalian bahwa Xiao Shan dari jalan kebenaran telah mati kemarin. Mulai hari ini, yang tersisa hanyalah Xiao Shan dari jalan iblis. Tempat ini dan kita terikat oleh takdir. Surga telah berkehendak, karena itu ayo bangun desa baru di tempat ini. Kita akan menyambut siapapun Master Gu dari jalan iblis. Kita akan bekerja sama dan melawan mereka yang berasal dari jalan kebenaran." Mendengar itu, Su Panghun dan Su Xingxing pun melonjak kegirangan. "Saudaraku, kami percaya padamu," kata keduanya sambil mengepalkan tangan, menunjukkan kebulatan hati mereka untuk mengikuti Xiao Shan. Tanpa penundaan sedikit pun, mereka berdua mulai menjalankan perintah pertama dari Xiao Shan. Mereka adalah para ahli di peringkat 5 tahap puncak, maka siapapun yang masih ada di alam fana tentu akan tunduk pada mereka. Karena itu dalam waktu singkat, kelompok Xiao Shan pun menjadi semakin besar. Mereka mulai membentuk desa di gunung itu. Xiao Shan lalu kemudian mulai memberikan nama pada desa mereka. Desa itu dikenal dengan nama Desa Yitian. Sekaligus itu menjadi nama klan dan nama gunung yang mereka tempati. Segera setelah itu, berita tentang berdirinya Desa Yitian dan gunung tanpa nama yang mendapatkan julukan baru menyebar dengan cepat. Sampai akhirnya, Fang Yuan pun mendengarnya. Seperti yang sudah kuduga, gumam Fang Yuan ketika mendengar berita ini. Nah, kita harus ingat di part sebelumnya, Fang Yuan itu sempat mengatakan kalau ingatannya mulai tidak berguna. Karena Fang Yuan tidak memiliki semua ingatan dari setiap kejadian di kehidupan sebelumnya. Beberapa ingatan yang hanya merujuk pada kejadian-kejadian perseorangan tentu Fang Yuan tidak tahu. Kejadian-kejadian yang tidak diflorkan ke umum Fang Yuan tidak tahu. Termasuk pembentukan dari Gunung Yitian, Fang Yuan tidak tahu. Rupanya, kejadian di gunung tanpa nama ini adalah cikal bakal dari berdirinya Gunung Yitian. Ya, sebenarnya saat Fang Yuan pertama kali sampai di gunung tanpa nama itu, dia mengingat bahwa tempat itu adalah tempat yang pernah dia kunjungi di kehidupan sebelumnya, yaitu Gunung Yitian. Tapi memang Fang Yuan saat itu belum tahu bagaimana kemudian gunung tanpa nama ini dikenal dengan nama Gunung Yitian. Ya, sekarang semuanya terbuka. Rupanya semua berasal dari sekte bayangan. Lalu kemudian muncul klan Xiao yang menjadi cikal bakal penamaan Gunung Yitian. Lalu sebenarnya Gunung Yitian ini bagi Fang Yuan juga bukan hal yang baru. Bahkan kalau kita ingat lagi, ketika Fang Yuan ada di Gunung Sanca, perebutan warisan 3 raja, di situ dia itu sempat menyebutkan beberapa kali tentang Gunung Yitian, bahwa rencana Fang Yuan pada awalnya saat di kota Klansang juga, dia itu berencana untuk kemudian bergabung dengan peperangan di Gunung Yitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan warisan di Gunung Yitian. Tapi karena perkembangan cerita yang tiba-tiba berbelok, Fang Yuan selesai menyempurnakan Gu Perjalanan Abadi. Dia lari ke dataran utara, lalu kemudian dia mengalami kenaikan ke ranah immortal. Hal itu membuat Fang Yuan tidak lagi memikirkan Gunung Yitian.
karena dia ingat bahwa Gunung Yitian hanya mengizinkan mereka yang berada di alam fana untuk kemudian masuk dan menjelajahi Gunung Yitian. Jadi, setelah dia melangkah ke ranah immortal, tentu dia kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan perebutan warisan di Gunung Yitian. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Nah, sekarang Fang Yuan sudah mengetahui asal-usul dari Gunung Yitian. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh duel besar di masa lalu, menjadi duel besar antara jalan kebenaran dan jalan iblis di masa depan yang ada di Gunung Yitian. Nah, yang menarik di sini bahwa tidak ada yang menyangka bahwa setelah sekian lama, Fang Yuan justru memiliki kesempatan untuk kembali berurusan dengan Gunung Yitian. Walaupun saat ini dia masih belum bisa bergerak bebas. Fang Yuan kembali memikirkan tentang seluk-beluk Gunung Yitian di dalam ingatannya. Sementara itu, sekarang para Gu Immortal sudah mulai bergerak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memasuki area dari Gunung Yitian. Karena itu, mereka mulai menggunakan para Master Gu dari tingkat fana. Termasuk Xiao Shan dan adiknya sebenarnya juga digunakan sebagai bidak oleh tetua tertinggi dari klan Xiao. Suara yang membisiki Xiao Shan pun sebenarnya adalah tetua tertinggi dari klan Xiao yang identitas aslinya adalah Gu Immortal peringkat 7. Selain itu, tetua tertinggi dari klan Xiao itu juga dengan sengaja memasukkan wasiatnya, Gu Immortal miliknya serta esensi abadi miliknya ke dalam tubuh Xiao Shan untuk terus mengawasi Gunung Yitian. Tentu tujuannya kalau memungkinkan dia ingin mendapatkan warisan yang ada di dalam Gunung Yitian. Karena itu, sekarang pertarungan dari para Master Gu di tingkat fana itu tidak bisa dihindarkan karena pengaturan dari para Gu Immortal. Sementara itu, dari balik bayangan, sekarang para Gu Immortal juga telah membuat kesepakatan. Mereka tidak bisa pergi sendiri ke dalam Gunung Yitian. Karena itu, mereka membuat beberapa pengaturan. Mereka mencapai sebuah kesepakatan dengan adanya sebuah kontes. Mereka akan menunjuk Master Gu Fana sebagai perwakilan atau sebagai sosok yang dijagokan. Lalu pemenang dari kontes ini ditentukan dengan siapapun yang bisa mendominasi dalam pertempuran di Gunung Yitian, maka merekalah yang akan menang. Dan jika Master Gu Fana itu yang terpilih, maka Gu Immortal yang ada di belakangnya yang memiliki peluang untuk mendapatkan rumah Gu di Gunung Yitian. Hal ini menarik perhatian dari semua orang. Terlebih mereka juga menambahkan unsur judi di dalam kontes ini. Sehingga hal itu membuat semua orang menjadi jauh lebih bersemangat. Namun, di sisi lain bagi Fang Yuan, karena statusnya tidak terlalu tinggi, dia hanya ikut berpartisipasi dengan taruhan yang kecil. Walaupun dia bisa saja menaikkan taruhannya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Lagi pula, dia tidak ingin menarik banyak perhatian kepadanya. Dengan begitu, Fang Yuan bisa lebih bebas dalam bergerak dan mengawasi perkembangan yang ada di dalam Gunung Yitian. Sembari melakukan aktivitasnya, Fang Yuan terus melakukan pengamatan selama beberapa hari terakhir. Dan dia akhirnya menemukan informasi yang berharga. Dia menemukan sebuah celah yang dapat ia gunakan. Celah ini sebenarnya adalah celah yang muncul dari aturan dari Gunung Yitian itu sendiri. Rupa-rupanya setelah Fang Yuan menganalisis, bukan Gu Immortal yang tidak boleh masuk ke dalam Gunung Yitian. Karena jika itu adalah cacing Gu Immortal yang masuk, tidak menjadi masalah. Meskipun cacing Gu memiliki tanda Dao, dan seorang Master Gu Immortal juga memiliki tanda Dao. Cacing Gu tidak menjadi masalah dan bisa masuk ke dalam Gunung Yitian. Tetapi kalau itu adalah seorang Master Gu Immortal,
maka mereka akan mengalami tekanan yang besar. Dan setelah Fang Yuan menganalisis, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya yang tidak boleh masuk ke dalam Gunung Yitian itu adalah mereka yang memiliki apertur abadi. Menyadari hal ini, Fang Yuan menyeringai. Sepertinya aku bisa mengambil tindakan secara pribadi dalam masalah ini. Kemudian Fang Yuan kembali berkata dalam hati, jika dipikir lagi, aku berbeda dengan orang lainnya, karena aku memiliki 2 buah apertur, di mana apertur pertamaku masih ada di tingkat fana, di mana apertur keduaku sudah mencapai ranah immortal. Jika gunung ini memang menekan apertur abadi, maka aku hanya perlu menyegel apertur abadiku, dan aku hanya perlu menjadi Gu Immortal fana lagi. Dengan begitu seharusnya aku bisa memasuki zona terlarang dari Gunung Yitian. Memikirkan hasil ini, Fang Yuan semakin antusias. Walaupun sebenarnya sekarang dia belum memiliki metode untuk menutup apertur abadi miliknya, namun dia itu cukup percaya diri dengan pencapaiannya di tingkat Grandmaster dari jalur kebijaksanaan. Fang Yuan bergumam, aku memiliki blueprint dari metode memindahkan tanah terberkati milik Langya. Lalu aku juga memiliki blueprint dari gerakan pembunuh api Nirvana. Dengan 2 buah blueprint ini, seharusnya aku bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi untuk menyegel apertur abadiku. Selain itu, aku masih bisa meminta bantuan dari Huo Tianmo. Dia pernah mengatakan kalau dia mendapatkan gerakan pembunuh api Nirvana dari warisan leluhur Kong Jue. Padahal leluhur Kong Jue sendiri itu memiliki pencapaian dan penelitian terhadap apertur abadi. Sepertinya ini juga bisa menjadi solusi ke depannya. Memikirkan semua itu, mata Fang Yuan berkilau. Dia telah menemukan tujuan jangka pendek yang harus dia lakukan. Dan setelah itu, Fang Yuan diam-diam memisahkan diri dari perkumpulan Gu Immortal dan menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk kembali ke Gunung Danghun. Sesampainya di Gunung Danghun, Fang Yuan segera turun ke ruang bawah tanah dan dia menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk melakukan deduksi. Fang Yuan mulai dari 2 blueprint yang ia miliki untuk kemudian mencari inspirasi. Fang Yuan terus mengurung dirinya di sana selama 1 bulan penuh. Dia hanya sesekali istirahat saat sudah mulai kelelahan. Dan selama waktu itu, Fang Yuan mengalami kemajuan yang sangat besar untuk progres penyegelan apertur abadi miliknya. Selama waktu itu juga Fang Yuan terus update informasi tentang perang di Gunung Yitian. Tentu dia mendapatkan bantuan dari Huo Tianmo sebagai sumber informasi. Dalam informasi yang ia dapatkan, selama pertarungan yang ada di Gunung Yitian, Fang Yuan menemukan bahwa tindakan yang ia lakukan dulu di Gunung Sanca rupanya ikut mempengaruhi jalannya pertarungan di Gunung Yitian. Misalnya, absennya dari Wang Xiao dalam pertarungan ini, semua itu karena Fang Yuan. Dia yang telah membunuh Wang Xiao di dalam Gunung Sanca di masa lalu. Padahal seharusnya Wang Xiao ini adalah salah satu kekuatan super dari jalan iblis yang seharusnya membantu Xiao San. Namun, karena ketidakhadiran dari Wang Xiao, maka jalan iblis sempat terpuruk untuk beberapa waktu. Mereka ditekan oleh jalan kebenaran. Namun, di saat berikutnya, saat Raja Zombie berkepala 2 muncul, dia mulai membantu Xiao San dan kemudian membalikkan keadaan yang ada di Gunung Yitian. Setelah itu pertarungan terus berlanjut dan kemudian kondisi memang kembali menjadi imbang karena di jalan kebenaran juga kehilangan seorang Master Gu yaitu Ding Hao, di mana seharusnya dia itu juga membantu
orang-orang dari jalan kebenaran dengan kemampuannya. Namun, lagi-lagi ketika di Gunung Sanca, Fang Yuan telah membunuh Ding Hao. Pada akhirnya, pertarungan dari kedua belah pihak itu menemui jalan buntu. Setiap pertandingan lalu berakhir dengan seri. Namun pertarungan dari jalan iblis dan dari jalan kebenaran masih terus berlanjut sampai sekarang. Meskipun alurnya agak berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, tetapi pada akhirnya situasi dari kedua belah pihak masih sama, yaitu tetap imbang satu dengan yang lain. Lalu, karena melihat semua situasi masih aman terkendali, Fang Yuan kembali masuk ke dalam pengasingan di gua bawah tanah. Saat ini, Fang Yuan telah mengalami kemajuan besar dalam penelitiannya. Jika dalam waktu normal, kemajuan ini mungkin hanya bisa Fang Yuan dapatkan setelah 17 hingga 18 tahun dia melakukan deduksi. Namun, karena dia memiliki bantuan dari cahaya kebijaksanaan, maka Fang Yuan dapat melakukannya hanya dalam waktu 1 bulan. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Tapi tentu semua tidak akan berjalan mulus begitu saja. Pada akhirnya, Fang Yuan pun menemui kebuntuan setelah beberapa waktu. Dia kehabisan inspirasi untuk melanjutkan penelitiannya ini. Ya, Fang Yuan sendiri sebenarnya sudah memprediksi hal ini sejak awal. Dia juga memang sudah berencana untuk menghubungi dan meminta bantuan dari Huo Tianmo. Kali ini, Fang Yuan membutuhkan hasil penelitian dari leluhur Kong Jue yang dimiliki oleh Huo Tianmo. Maka, Fang Yuan kemudian segera mengajukan permohonan pada Huo Tianmo. Dan Huo Tianmo tidak menolak permintaan Fang Yuan. Namun sebagai gantinya, Huo Tianmo ingin meminjam gerakan pembunuh wajah semi-familiar milik Fang Yuan. Pada akhirnya ini memang pertukaran yang setara. Bagaimanapun keduanya adalah sesuatu yang sama-sama berharganya. Walaupun sebenarnya permintaan dari Huo Tianmo ini cukup menyulitkan Fang Yuan, karena setelah nantinya Huo Tianmo mengetahui susunan dari gerakan pembunuh wajah semi-familiar, dia bisa mengetahui kelemahannya. Bahkan di masa depan, Huo Tianmo bisa menyiapkan gerakan untuk mengantisipasi gerakan pembunuh wajah semi-familiar. Itu tentu akan menjadi kerugian besar bagi Fang Yuan. Tapi, karena saat ini Fang Yuan harus terus melangkah ke depan, dia akhirnya menyetujui permintaan dari Huo Tianmo. Dan karena itu, Fang Yuan mendapatkan hasil penelitian dari leluhur Kong Jue. Dengan hasil penelitian ini, maka pemahaman Fang Yuan meningkat dengan signifikan. Fang Yuan langsung dapat melewati hambatan yang ia temui dalam proses deduksi yang sedang ia lakukan. Karena itu, sekarang Fang Yuan fokus mengurung dirinya untuk menyempurnakan gerakan pembunuh yang bisa menyembunyikan apertur abadinya. Nah, sementara itu kita akan kembali berpindah lagi ke benua tengah. Di sana pertarungan antara Po King, Yu Muchun, dan orang-orang dari Menara Surgawi telah berakhir. Singkatnya, saat pemimpin menara dan 2 orang lainnya menerima serangan dari Po King, mereka sadar akan perbedaan kekuatan di antara kedua kubu. Maka, dengan otoritasnya sebagai pemimpin menara, dia meminta bantuan pada para leluhur ahli pedang yang tinggal di Menara Surgawi untuk kemudian membantu mereka melawan Po King. Akhirnya pertarungan sengit pun berlangsung selama 1 bulan penuh. Dan setelah mendapatkan bantuan dari kelima leluhur ahli pedang, serta ditambah dengan kekuatan dari rumah Gu Taman Ilusi, pada akhirnya mereka bisa membunuh Yu Muchun setelah 1 bulan. Kemudian, tidak lama setelah kematian dari Yu Muchun, mereka juga berhasil menyingkirkan jiwa Mo Yao dari tubuh Po King. Karena jiwa Mo Yao telah dimusnahkan, maka tubuh Po King pun kembali kehilangan jiwanya dan tidak mampu bergerak lagi.
Setelah semua itu, pemimpin menara segera membuat pengaturan. Dia meminta kelima leluhur ahli pedang untuk membawa tubuh Boking ke menara pengadilan surgawi. Sementara Bi Chen Tian, dia diminta untuk membersihkan bekas perang yang ada di sana. Lalu untuk Lian Jiusen, dia diminta untuk pergi ke dasar sungai Falling Heavenly River. Dia ditugaskan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi dan memastikan tidak ada kejanggalan. Setelah selesai membuat semua pengaturan itu, pemimpin menara pun kembali ke menara pengadilan surgawi. Namun dalam perjalanannya kembali, dia merasa tidak nyaman. Pertempuran dengan Boking telah berakhir, namun kegelisahanku justru meningkat. Seolah-olah kiamat sedang mendekat, gumam pemimpin menara. Lalu setelah dia sampai di menara pengadilan surgawi, pemimpin menara kembali melanjutkan deduksinya. Karena sebelumnya dia baru sampai anak tangga ke-83 saat melihat kematian dari Bai Chang Sui di tangan Boking. Karena itu, pemimpin menara sebelumnya menghentikan deduksinya dan pergi menuju ke sekte perang abadi. Ya, sekarang setelah kembali, pemimpin menara mulai menapaki lagi anak tangga dari menara pengadilan surgawi. Kemudian, saat dia sampai di titik sebelumnya, pemimpin menara kembali dibuat terkejut. Apa yang terjadi? Keringat dingin sampai menetes dari kening pemimpin menara. Saat ini, untuk pertama kalinya dia merasakan tekanan yang besar saat hendak menaiki anak tangga ke-84. Jika sebelumnya dia hanya membutuhkan 1 butir esensi abadi lengkeng putih alias esensi abadi peringkat 8, namun kali ini dia membutuhkan 2 kali lipat untuk menaiki 1 anak tangga. Pemikiran pemimpin menara menjadi jauh lebih kompleks. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Bahkan, masalah Boking hanyalah serangkaian pengalih perhatian. Aku tidak menyangka bahwa ada dalang di balik layar yang sedang bermain. Dia bahkan mencoba menghalangi aku untuk melakukan deduksi. Memikirkan semua itu, mata pemimpin menara menajam. Dia berkata lagi, "Mari kita lihat siapa yang bisa lolos dari penghakiman nasib." Pemimpin menara terus melangkah dan memanjat menara pengadilan surgawi. Sepanjang jalan itu, tembok tidak lagi menunjukkan gambar apapun. Semuanya terlihat gelap gulita seperti tinta. Melihat semua itu, hati pemimpin menara mulai bergetar. Siapa orang ini? Bagaimana bisa dia benar-benar menghalangi penerawangan dari rumahku peringkat 9? Pemimpin menara tidak berhenti dan dia terus berjalan sampai akhirnya dia tiba di lantai teratas dari menara pengadilan surgawi. Di titik paling atas di sana terlihat sebuah layar besar yang terlihat gelap gulita dan tidak ada gambar apapun. Padahal biasanya akan muncul gambaran-gambaran hasil deduksi dari menara ini. Namun, kali ini agaknya berbeda. Semuanya tampak hitam dan gelap. Kemudian saat pemimpin menara itu memfokuskan pikirannya lagi, rupanya di sana terlihat garis cahaya tipis seperti garis mata yang tertutup. Menyadari itu, tubuh pemimpin menara bergetar hebat. Dia kini bisa melihat bahwa garis mata itu telah terbuka, lalu kemudian sepasang mata bersinar di dalam kegelapan. Mata itu adalah mata seorang manusia, namun mata itu terlihat sangat dingin, kejam, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau? Tubuh pemimpin menara penuh dengan keringat ketika dia melihat mata itu. Sepasang mata ini benar-benar menyebabkan teror yang tak terbayangkan. Krisis
Ini benar-benar akan menjadi krisis besar. Bahkan pengadilan surgawi akan dihancurkan. Aku harus segera membangunkan semua orang untuk bersiap bertarung. Ini adalah momen hidup dan mati dari seluruh umat manusia. Pemimpin menara kini menjadi panik. Setelah itu dia langsung pergi ke tebing Maple terapung, tempat di mana sebuah formasi gu raksasa ditempatkan. Dan formasi gu ini yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan peringatan pada semua orang yang terafiliasi dengan pengadilan surgawi. Mereka semua diminta untuk bersiap. Semua orang tahu saat suara bel menggema di seluruh area menara pengadilan surgawi. Sekarang situasinya menjadi semakin memanas dan menegangkan bagi menara pengadilan surgawi. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah akan sesuai dengan prediksi dari pemimpin menara pengadilan surgawi bahwa menara pengadilan surgawi akan dihancurkan? Tentu, kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Nah, jadi sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.